Jadi semua punya tanggung jawab masing-masing, yang mana harus dicarikan solusinya. Dan apakah ini terjadi? Terjadi di kita semua. Seperti begitu beratnya memegang satu tanggung jawab besar di kantor. Suami juga punya tanggung jawab. Anak kita juga was-was. Terus pembantu di rumah. Ini semua harus dikomunikasikan dalam satu bingkai rumah tangga. Kita ingin mencari ridho Allah, tetapi kita juga harus bermajelis, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Harus semangat. Tadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur, kita juga sudah istirahat dan makan siang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan lanjutan materi dari Bapak Ustadz Saleh. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan mengenai materi sebelumnya? Tidak ada. Hanya minta saja supaya materinya di-share ke semua pengurus majelis taklim. Ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, karena saya rasa ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi. Ya, sepertinya selama saya lihat, ternyata di kegiatan pada siang hari ini biasanya lebih semangat ibu-ibu daripada mahasiswa, Ustaz. Saya biasa mengajar itu sama mahasiswa, baru beberapa menit sudah menguap. Sementara ibu-ibu hari ini, ini fokus menulis, mencatat. Ya. bukan open, kayaknya kenyataan kayaknya. Biasanya itu mahasiswa kalau kita mengajar, dia sambil main HP atau sambil selfie. Di sini saya lihat ibu-ibu main HP tapi foto materi. Karena saya lihat beberapa angkat kamera, tapi saya tahu mungkin kamera depan itu sambil selfie juga. Ya, mungkin lanjut saja untuk kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saleh SAGMA. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam program pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia, yang ini menjadi tanggung jawab kelompok kerja atau Pokjalu Majelis Taklim. Dan Pokjalu ini sekali lagi ada untuk memberdayakan majelis taklim, baik dari segi kelembagaan, manajemen, desain materi, dan terutama dalam menyesuaikan materi dengan kondisi aktual hari ini. Nanti majelis taklim nanti akan terkelola dengan manajemen yang lebih modern, yang lebih rapi, dan juga materi-materinya nanti akan lebih kontemporer, dan insya Allah dia akan menjadi sangat menarik. Sehingga nanti ke depan majelis taklim ini kita berharap tidak hanya diminati oleh ibu-ibu, tapi juga nanti diminati oleh generasi muda. Bagaimana kira-kira model ini? Ada yang mau komentar? Kayaknya ada yang mau komentar ini kayaknya. Iya, silakan. Moderator. Pasti ada yang mau komentar. Iya, mungkin ibu-ibu ada yang mau memberikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan desa kecil, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak. Itu harus menempuh mungkin 1 hari perjalanan. Sekarang tidak lagi. Ya, mengetahui apa yang terjadi di Jakarta sekarang ini, kita cukup dengan alat yang kecil ini. Ya, sehingga semua dengan mudah bisa terjangkau. Ibaratnya ini bahwa kita sudah berada dalam satu desa padahal jauh. Ya, dengan menggunakan alat ini. Saya kira itu, Pak. Cuman di sisi lain harus juga kita khawatir. Kenapa? Karena dengan adanya alat ini, ya,
ya ibaratnya bahwa setiap kemajuan itu selalu memiliki dua sisi, ada manfaatnya dan ada negatifnya. Kalau dimanfaatkan oleh orang yang baik, tentu kita bisa gunakan ini berdakwah. Tetapi kalau ini hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka ini juga yang bisa menghancurkan kita. Saya kira marilah kita pandai-pandai menggunakan gadget sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ya boleh, saya minta tepuk tangannya bagi Ibu. Gimana moderator? Bagus tuh jawabannya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oh, iya. Jadi ada perkembangan zaman, kemudian dengan kemajuan teknologi seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa sekarang kita gampang mengakses segala informasi, mau yang ada di Amerika dan di luar negeri, sekarang gampang dengan melihat di internet. Iya, betul. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Apa solusi terbaiknya dan apakah itu terjadi hari ini atau tidak? 3 orang, ibu-ibu bisa angkat tangan ya. Tapi ibu siapa? Kan persilakan maju ke depan. Ada lagi 2 orang, 2 orang lagi. Iya, Ibu. Yes. Dari Majelis Talim BKMT Kecamatan Nundulako. BKMT Kecamatan Nundulako. Boleh tangan dulu untuk BKMT Kecamatan Nundulako. Lengkapi 3 orang. Iya. Iya, Ibu. Mungkin bisa maju ke depan. Bisa juga bapak-bapak boleh. Iya. Tim Mana Pak Pokja juga mungkin bisa boleh terlibat. Ya, terlibat. Iya. Setelah menyaksikan video singkat. Enggak apa-apa. Rama boleh. Ibu Maila. Iya. BKMT Kabupaten. BKMT Kabupaten. Iya. Iya, mewakili. Baik. Jadi ada BKMT Kecamatan Nundulako. Yang wakili Pokja, perwakilan Pokja. Nundulako. Perwakilan Pokja. Ibu bagaimana? Ya, Kolaka. Dia BKMT Kecamatan Kolaka. Baula. Atau bagaimana? Ibu sudah siap? Dari Pokja. Iya. Iya. Oke. Jadi setelah tadi kita menyaksikan video singkat, tentu ada pelajaran menarik di dalam video tersebut. Sebelum kita putar video itu, ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya harus dijawab masing-masing individu. Kita mulai dari Ibu siapa? Atas nama siapa Ibu? Lilis Murad. Ibu Lilis dari BKMT Nundulako. Ya. Siap. Apa yang Ibu Lilis mengambil pelajaran atau apa yang Ibu Lilis lihat dari apa yang terjadi di video yang telah kita saksikan bersama tadi? Ya, baik. Terima kasih banyak. Yang saya lihat adalah satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan seorang anak serta sopir. Sepertinya mereka ini adalah pasangan suami istri yang sibuk dengan profesinya masing-masing. Barangkali bapaknya pejabat, suaminya pejabat, istrinya juga mungkin seorang sosialita atau pengusaha, kemudian putrinya adalah mahasiswi, kemudian yang satunya ya jelas sopir, sekaligus barangkali dia juga kerja di rumahnya istilahnya pasangan suami istri tersebut. Jadi masing-masing sibuk. Kita saksikan tadi di dalam mobil pun masing-masing dengan kesibukannya sendiri ya.
si anak selfie, mamanya nelpon, bapaknya nelpon mungkin koleganya dan sebagainya, sehingga seolah-olah waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga itu nyaris tidak ada. Dari kasus seperti itu, Pak sopir yang alhamdulillah sopirnya penuh perhatian, dia perhatikan. Tiga orang ini dapat perhatikan, oh ini seolah-olah ada jarak antara mereka, ngomong saja kayaknya tidak ada waktu, berangkat subuh kayaknya tiba lagi sudah jam tengah malam gitu, tidak ada waktu untuk mereka bercengkerama di meja makan barangkali begitu. Karena sopirnya bagus kayaknya instingnya, kalau dia tidak ikut berperan mungkin kayaknya keluarga ini akan makin sibuk dengan urusan masing-masing. Yang Mbak suami dia tetap kewajibannya otomatis saya bisa tangkap bahwa kehidupan mereka ini kalau dari materi lebih dari cukup barangkali cuman itu kita mau tahu kira-kira masalah itu kan masalah. Iya. Yang paling bertanggung jawab. Oh, yang paling bertanggung jawab suami dong, karena dia pemimpin dalam rumah tangga. Oke, selesai. Yang bertanggung jawab suami. Suami dan Suami. Stop. Tapi masing-masing punya peran dan kewajiban. Pertanyaan ketiga. Apa solusi terbaiknya bagi Ibu Lilis setelah menyaksikan video tersebut? Suaminya, ibu bertahan di suaminya, bahwa suami yang bertanggung jawab. Oke. Tapi ada ini. Tadi ada solusi. Solusi terbaiknya Bagi ibu. Bagi suami. Karena suami. Oh iya. Dia harus sadar diri dong sebagai pemimpin bahwa kebutuhan rumah tangga bukan hanya materi. Iya. Istri dan anak butuh bimbingan untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri. Oke, pas. Kembali. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu terjadi? Yang kedua. Lanjut. Masa saya terus? Terima kasih Bu Lilis. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muaila sebagai pengurus BKNP Kabupaten Kolaka. Dari tayangan tadi saya menambah dari Ibu Lilis bahwa kita semua sudah menonton tayangan itu dan kita ada beberapa hal yang sebenarnya intinya adalah sebuah keluarga itu manajemen waktu. Manajemen waktu. Semua punya tanggung jawab terhadap menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah yang kita bayangkan ketika semua yang berperan dalam keluarga itu tidak mengerti jati dirinya. Jadi tanggung jawab suami, apa tanggung jawab suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga? Terus tanggung jawab istri, tanggung jawab tadi pembantunya dan anak juga. Jadi semua punya tanggung jawab masing-masing, yang mana harus dicarikan solusinya. Dan apakah ini terjadi? Terjadi di kita semua. Karena ini juga satu pengalaman buat saya, terjadi di kehidupan saya. Seperti begitu beratnya memegang satu tanggung jawab besar di kantor. Suami juga punya tanggung jawab. Anak kita juga was-was. Terus pembantu di rumah. Ini semua harus dikomunikasikan dalam satu bingkai rumah tangga. Kita ingin mencari ridho Allah, tetapi kita juga harus bermajelis, ibu-ibu. Tidak bisa kita lupa dari semua ini, karena filternya juga adalah majelis taklim. Iya, seperti saya hari ini bergelut di dunia politik. Kalau tidak ada filter agama, saya tidak pergi majelis. Saya lupa nih apa itu ayat-ayat, karena tuntutan pekerjaan. Dengan adanya filter majelis taklim ini, kita kembali ke rumah, tahu peran kita, bahwa setinggi-tingginya perempuan
ilmunya harus kembali ke dapur. Tanggung jawabnya kita itu. Nah, begitu pula suami, ada peran tanggung jawab. Dan anak, kalau tidak dikomunikasikan, jadi peran gadget ini merupakan satu alat yang mengkomunikasikan sedang menjadikan solusi terbaik di keluarga kita. Tetap bermajelis taklim, tetap juga kita menjalankan rutinitas kita sebagai abdi negara. Itu mungkin dari saya. Berarti semua bertanggung. Iya. Bersama bertanggung jawab. Tergantung dari peran masing-masing, Iya. tanggung jawabnya. Itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Miratul Mujahid, Miratul Mujahid, Kecamatan Latambaga. Atas nama siapa Ibu? atas nama Mulyati. Iya Ibu. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan saja dari Iya. film itu. Peran biasa nonton sinetron. Biasa toh? Oh iya. Biasa. saya intinya saja adanya peran kecil dari seorang sopir memberi perubahan besar pada majikannya. Iya. Adanya peran kecil dari seorang sopir ternyata berdampak besar terhadap majikannya. Iya. Jadi siapa yang bertanggung jawab sebenarnya atas permasalahan di dalam video? Pak sopir. Pak sopirnya, tanggung jawabnya Pak sopirnya. Sehingga yang menikah bisa banyak kembali. Iya. Semua Semua bertanggung jawab. bertanggung jawab. Hanya ada peran dari seorang sopir sehingga memberikan dampak yang besar terhadap majikannya. Benar. Iya. Mungkin dari bawah, dapat kita duduk di sini. Jadi kita narasumber semua. Mungkin di bawah moderator. Silakan. Iya. Biar banyak, tidak apa-apa. Nanti kita sampai kalau menunggu. saya melihat tadi videonya Pak, kemudian mendengarkan juga dari ibu-ibu hebat di depan yang 3 orang ini, saya juga pikiran saya bahwa untuk bahagia dalam satu rumah tangga itu semua anggota keluarga harus berperan. Sekecil apapun itu perannya, yang jelas semua bertanggung jawab. Tetapi dengan tayangan tadi kelihatannya yang mengambil peran penting di situ adalah sopir. Ya, karena dia mampu. Tadi katanya itu peran kecil. Iya, peran kecil, tetapi dia mampu membahagiakan majikannya. Dia yang menyiapkan bunga, mengatasnamakan dari bapak untuk istri, dia menjemput ibunya atas nama perintah dari bapak, padahal itu adalah inisiatifnya sendiri. Jadi dia melihat bahwa ada yang dibutuhkan warga dalam rumah tangga itu yang tidak mungkin bisa dilakukan bapak seorang diri. Jadi perannya si sopir ini luar biasa. Jadi bukan kecil perannya, bukan kecil. Iya. Iya, oke. Sebenarnya bukan sopir yang harus mengatur itu, tetapi dia yang mengambil alih karena melihat kondisi. Iya. Ya, jadi dia sudah melakukan hal yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga kalau ada sopir bisa seperti itu. Iya, saya kira begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut terus. Ingin memberikan tanggapan mengenai video yang telah kita nonton tadi. Iya. Ya itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau penglihatan saya tadi antara suami dan istri kayaknya kurang pandai berbagi waktu. Oh iya. Jadi suami ini harus pintar-pintar berbagi waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Begitupun dengan istri. Iya, saya kira cuma itu yang bisa saya tambahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Ya pas Mi. Ya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih ada. Waalaikumsalam. Saya tambahkan bahwa dimanapun kita berada, apapun situasi, memberi perubahan besar pada majikannya. Iya.
adanya peran kecil dari seorang sopir ternyata berdampak besar terhadap majikannya. Iya. Jadi siapa yang bertanggung jawab sebenarnya atas permasalahan di dalam video? Pak sopirnya, tanggung jawabnya Pak sopirnya. Sehingga yang mereka bisa maju kembali. Iya. Semua bertanggung jawab. Hanya ada peran dari seorang sopir sehingga memberikan dampak yang besar terhadap majikannya. Benar. Iya. Mungkin dari bawah, dapat kita duduk di sini. Jadi kita narasumber semua. Mungkin di bawah moderator. Silakan. Iya. Biar banyak, tidak apa-apa. Nanti kita sampai kalau saya melihat tadi videonya Pak, kemudian mendengarkan juga dari ibu-ibu hebat di depan yang 3 orang ini, saya juga pikiran saya bahwa untuk bahagia dalam satu rumah tangga itu semua anggota keluarga harus berperan. Sekecil apapun itu perannya, yang jelas semua bertanggung jawab. Tetapi dengan tayangan tadi kelihatannya yang mengambil peran penting di situ adalah sopir. Ya, karena dia mampu. Peran kecil. Ya, peran kecil, tetapi dia mampu membahagiakan majikannya. Dia yang menyiapkan bunga, mengatasnamakan dari bapak untuk istri, dia menjemput ibunya atas nama perintah dari bapak, padahal itu adalah inisiatifnya sendiri. Jadi dia melihat bahwa ada kerjaan dibutuhkan warga dalam rumah tangga itu yang tidak mungkin bisa dilakukan bapak seorang diri. Jadi perannya si sopir ini luar biasa. Jadi bukan kecil perannya, bukan kecil. Iya. Iya, oke. Sebenarnya bukan sopir yang harus mengatur itu, tetapi dia yang mengambil alih karena melihat kondisi. Iya. Ya, jadi dia sudah melakukan hal yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga kalau ada sopir bisa seperti itu. Iya, saya kira begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut terus. Ingin memberikan tanggapan mengenai video yang telah kita nonton tadi. Iya. Ya itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau penglihatan saya tadi antara suami dan istri kayaknya kurang pandai berbagi waktu. Oh iya. Jadi suami ini harus pintar-pintar berbagi waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Begitupun dengan istri. Iya, saya kira cuma itu yang bisa saya tambahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.